Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Di hatiku, Kau di pikiranku, membawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di pikiranku, membawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti
Yonghi, ya. Tenang, saya tidak pakai kalimat berikutnya, ya. Angpau nalai, enggak, ya. Saya enggak akan malakin jemaat, ya. Tenang saja, ya. Semoga di tahun ini kita bisa tetap kuat, ya. Kalau bisa ada cuan, haleluya, ya. Kalau enggak, ya sudah, ya. Yang penting kita perlu Tuhan, kan? Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan langsung saja ke dalam pemberitaan firman Tuhan kita. Judul khotbah hari ini adalah sebuah pertanyaan. Di mana hartamu? Ya, di mana hartamu? Mari kita buka Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita baca sama-sama, ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ayatnya hanya sedikit. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Izinkan saya menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua pada sore hari ini. Dikatakan dalam ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 ini adalah bagian kecil dari satu rangkaian pengajaran yang sangat dalam yang ada di dalam Injil Matius. Injil Matius itu adalah Injil yang paling sistematis, yang benar-benar disusun begitu rupa. Di dalam keseluruhan Injil Matius itu ada 5 rangkaian pengajaran, Bapak Ibu. Dan khotbah di bukit, yaitu Matius 5 sampai 7 adalah rangkaian pengajaran yang pertama. Karena apa yang diajarkan di khotbah di bukit, yaitu Matius 5 sampai 7, yang merupakan harta karunnya jemaat mula-mula adalah bagaimana seharusnya seorang murid Kristus, seorang yang berada dalam kerajaan Allah, hidup. Jadi ini life guidance, tuntunan hidup. Itulah sebabnya khotbah di bukit atau Matius 5 sampai 7 itu adalah sebuah rangkaian pengajaran yang sangat dikagumi banyak orang. Hanan Krishna saja kagum sama ini. Padahal dia beragama lain dan tokoh spiritual, tapi dia bisa bikin itu buku yang bahas khotbah di bukit. Padahal dia bukan Kristen, karena dia sangat menyukai khotbah di bukit. Dan memang khotbah di bukit itu sangat terkenal. Karena memang kalau kita mengikuti di dalamnya, bahkan orang-orang yang non-Kristen pun waktu baca mereka kagum, karena apa yang ada di dalam khotbah di bukit ini sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Nah, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 sendiri, ini adalah satu bagian baru. Karena dari Matius 6 ayat 1 sampai 18 itu berbicara soal hubungan dengan Allah. Nah, sekarang dari ayat 19 sampai ke bawah, ya khususnya sampai
ayat 6 berakhir sampai ayat 34 itu akan mengatur hubungan kita dengan sesama. Kekristenan itu intinya cuma dua, Bapak Ibu. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Tidak boleh dikurang-kurangin, tidak boleh dipisahkan. Makanya seluruh hukum Taurat dan isi Alkitab kita itu cuma ada dua kalimat yang tertuang dalam hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau versi Markus yang lebih lengkap, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dua hukum inilah tergantung seluruh kehendak Allah. Jadi simpel sebenarnya. Secara esensi, secara konsep dasar, konsep utama. Tinggal penjabarannya yang cukup ribet ya. Karena dunia ini kompleks ya. Kita ketemu banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam hidup ini. Nah, yang menarik, Matius 6 ayat 19 ini berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, saya suka ledekin begini kepada jemaat waktu saya khotbahin ayat ini. Jemaat yang ada di sini punya deposito, punya tabungan nggak? Nabung nggak? Ada diem ya? Saya nggak mau malakin, tenang aja. Saya cuma nanya, pada nabung nggak? Nabung itu bagus, ya. Takut amat dipalakin pendeta. Tenang aja, ada trauma kan? Enggak kan? Ya, saya nggak pernah kasih kartu nama saya yang ada nomor rekeningnya, Bapak Ibu. Tenang aja. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, kalau kita baca sepintas ayat ini kan jelas, jangan ngumpulin harta di bumi. Bapak Ibu, sekarang tinggal di mana? Di bumi ya, bukan di Mars kan? Enggak ya, masih di bumi kita kan? Ya. Terus dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Bapak Ibu punya aset? Dikit ya. Ya. Punya dong ya, punya mobil, rumah. Kalau nggak punya nggak apa-apa, aman dari perintah ini kan. Tapi kalau punya, katanya jangan, Bapak Ibu. Jangan ngumpulin harta di bumi. Nah, Bapak Ibu kerja nabung gitu gimana? Apa ini firman Tuhan ngajarin kita boros? Ya. Jadi nggak usah dikumpul duitnya, ya hura-hura aja gitu. Bapak Ibu, sebenarnya bukan itu konsepnya. Kalau Bapak Ibu melihat bahasa aslinya, ya di dalam bahasa Yunani tentunya Alkitab kita Bapak Ibu harus tahu ya, aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, Yunani Koine namanya, bukan dalam bahasa Jawa, apalagi Mandarin, ya. Kalau enggak pasti Bapak Ibu dan saya sudah fasih. Lagu tadi itu tutup mata aja kita ya, nggak belepetan ya. Aslinya dalam bahasa Yunani. Kalau Bapak Ibu lihat bahasa Yunaninya, saya akan coba parafrase, saya coba bahasakan ulang. Ayat ini berbunyi begini harusnya, yang 19 ya. Berhentilah mengumpulkan bagi dirimu harta di bumi. Berhentilah mengumpulkan bagi dirimu harta di bumi. Jadi yang disuruh berhenti itu adalah mengumpulkan harta yang tujuannya adalah hanya memperkaya diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Jadi jemaat yang saya kasihi, nabung boleh, investasi harus, ya, daripada kita nyusahin orang, mending kita mengelola keuangan dengan baik di dunia ini kan. Tapi yang tidak boleh adalah jangan kita lakukan itu demi kepentingan diri sendiri. Ya, implikasinya gimana? Nanti akan kita bahas, ya. Orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri itu adalah orang yang serakah. Orang yang tidak pernah puas dengan hartanya, orang yang pelit, medit, kikir. Karena dia nggak mau berbagi pasti. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu kaya tapi murah hati, silahkan.
Bapak Ibu nabung, berinvestasi, tapi tetap masih murah hati, masih suka nolong orang, itu haleluya, aku memujimu Tuhan. Itu tidak masalah. Yang masalah Bapak Ibu memperkaya diri tapi jadi pelit. Jadi pelit, lalu otaknya hanya di harta, uang, kekuasaan, sehingga melupakan Tuhan dan sesama. Ingat, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta bagi diri sendiri di bumi ini? Alasannya jelas. Kita berkata, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Ya Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus itu ada dua hal yang paling berharga, bukan deposito, ya. Yang paling berharga pada waktu itu adalah garmen. Yang kedua adalah perkakas logam, yang biasa terbuat dari emas, perak, dan lain-lain. Dua hal itu yang berharga. Makanya ngengat dan karat. Garmen, jangan pikir kayak baju saya ini, ya udah dianggap mewah waktu itu, padahal ini gratis. Karena garmen itu, baju adalah suatu harta. Bahkan tidak sedikit orang mewariskan bajunya ke anaknya, saking berharganya itu garmen. Bapak Ibu, nggak ada yang warisin baju ke anak kan? Zaman dulu itu begitu, karena memang ini barang mahal, garmen atau baju atau tekstil. Jadi orang suka simpan. Ya dulu maklum ya, nggak ada yang namanya kapur barus alias kamper. Alhasil garmen-garmen itu suka rusak sama yang namanya ngangat atau ya serangga. Ya, saya bukan ahli perseranggaan Bapak Ibu ya. Jadi bisa rusak gara-gara ya serangga atau ngangat. Nah dulu juga belum ada cairan kimia tukang poles yang bisa moles-molesin ya. Emas Bapak Ibu itu bisa kusam nggak? Bisa. Perak bisa kusam. Nah dulu itu nggak ada Mr. Brasso yang buat kilapin, nggak ada Bapak Ibu. Jadi barang-barang metal itu bisa pekaret. Nah nilainya turun. Dengan kata lain, harta dunia, harta yang dikumpulkan pada waktu itu fana sekali. Udah dikumpulin bagi diri sendiri, nyusut lagi, bisa rusak lagi, bahkan bisa hilang. Karena orang-orang dulu itu, ya kalau Bapak Ibu pernah nonton film-film vampir ya, biasa taruh harta karun di mana Bapak Ibu? Di tanah. Orang-orang dulu, zaman dulu begitu, karena belum ada bank ya. Jadi pada suka gali tanah, taruh di situ. Ya pencuri nggak bego, dia juga tahu. Akhirnya pada hilanglah itu harta-hartanya, sekalipun ditimbun di tanah. Karena pencuri juga tahu mereka nimbunnya di tanah. Makanya suka ada lubang-lubang tuh dalam penggalian-penggalian arkeologi yang ada sekarang. Kita temukan, ya memang benar tuh, harta-harta yang di tanah dicolong orang juga. Jadi nggak ada aman-amannya itu harta dunia. Harta yang dikumpulkan bagi diri sendiri di bumi itu nggak ada yang permanen. Nggak ada yang nilainya abadi Bapak Ibu. Betul? Selalu ada penyusutan kan? Bapak Ibu beli mobil hari ini 200 juta, coba 5 tahun lagi gimana jadinya harganya? Ya, nyusut nggak? Nyusut ya. Dulu belum ada pegadaian dan antam Bapak Ibu ya. Jadi harga emas itu nggak ada yang ngatur. Beda kayak sekarang, emas bisa investasi. Tapi harta dunia itu bisa hilang Bapak Ibu. Bisa hilang. Dulu kan beda sistemnya ya. Sekarang kan lebih maju, lebih secure, lebih aman. Kita bisa nyimpan harta dengan lebih tenang. Dulu kagak ada gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi dulu harta itu benar-benar sangat-sangat rapuh, gampang hilang, gampang rusak. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan jangan sampai kita fokus sama harta. Oleh sebab itu yang Tuhan mau itu ayat 20 Bapak Ibu, sebagai antitesisnya, sebagai obat untuk ayat 19. Tuhan maunya gimana? Tetapi kumpulkanlah bagimu untuk dirimu harta di surga. Ya. Ini agak lucu ini Alkitab kita memang ya.
di ayat 20 ini ada bagimu. Kenapa di 19 nggak ada bagimu? Padahal itu sama-sama ada harusnya. Nah, yang harus kita lakukan demi kebaikan kita adalah mengumpulkan harta di sorga, Bapak. Ya, ada yang tahu ngumpulin harta di sorga macam apa, Bapak Ibu? Ada yang punya nomor rekening sorga di sini? Gimana caranya sih kita agar kita bisa memperoleh harta di sorga? Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan buka Matius 19. Ya, ada kisah orang muda yang kaya ya, Matius 19. Nah, Bapak Ibu silahkan baca ayat 21. Matius 19 ayat 21. Nah, sudah ada di layar. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Jadi gimana cara beroleh harta di sorga, Bapak Ibu? Takut ya? Ngeri ya? Takut kan? Disuruh apa? Jual seluruh milik kan? Berani nggak Bapak? Jual seluruh milik bagi kepada orang miskin. Nanti gue ikut miskin dong Tuhan. Berani nggak Bapak Ibu? Ini firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Cara memperoleh harta di surga itu adalah dengan menjual segala milik lalu berikan kepada orang miskin. Itu buat orang muda yang kaya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang nggak muda terus nggak kaya, nggak berlaku ini, tenang aja. Ya kan buat orang muda yang kaya kan? Ini Tuhan ngomong ke siapa? Orang muda yang kaya. Bukan buat Bapak Ibu, takut amat sih. Tenang, asetmu aman. Saya nggak suruh jual atau gadaikan lalu kasih orang kan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak mekanismenya gimana biar bisa beroleh harta di sorga? Gimana? Prosedurnya gimana? Biar bisa memperoleh harta di sorga. Bapak Ibu harus berbagi kepada orang yang berkekurangan. Makanya ayat 19 berkata, jangan kumpulkan harta bagi diri sendiri. Kalau Bapak Ibu punya kekayaan, punya cuan yang bagus, harus berani menyisihkan untuk berbagi dengan sesama. Jangan selalu kumpulkan harta bagi diri sendiri. Bapak Ibu kalah sama saudara-saudara kita yang adalah mayoritas penduduk di Indonesia itu. Mereka sudah mengatur keuangan mereka melalui hukum agama, sehingga mereka bisa menyisihkan 2,5-5% penghasilan mereka untuk yang namanya apa? Itu cakep. Mereka diatur, dan itu berdampak. Bisa bayangkan miliaran orang, sahabat-sahabat kita yang muslim dunia ini, ada miliaran mereka sekarang Bapak Ibu. 5% dari pendapatan orang-orang ini, coba kalau terkumpul lalu dibagikan kepada orang miskin, lah mereka zakat itu untuk dibagi kepada sesama yang membutuhkan loh. Pada prakteknya jelas-jelas ada. Makanya saya paling bingung sama Kristen. Kristen itu di Alkitabnya ada, realitanya nggak ada. Bingung bener. Dalam hal ini kita kalah. Karena gereja kurang concern. Nggak semua sih, beberapa saya ngomongnya, dan nggak ada yang sakit hati di antara kita. Tapi kan ini ajaran Tuhan Yesus. Tuhan mau jangan sampai kita benar-benar hanya ngumpulin harta buat diri sendiri. Tuhan mau kita benar-benar berbagi. Makanya tadi saya katakan Matius 6 ayat 19-24 ini adalah landasan hidup bagaimana kita bergaul dengan sesama. Dengan kata lain, inilah cara kita mengaplikasikan perintah kedua.
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya tidak boleh ngumpulin harta hanya bagi diri sendiri, karena kita harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Makanya pendapatan kita harus disisihkan untuk menolong orang. Gak usah jauh-jauh, 5-10%. Apa sih susahnya Bapak Ibu? Bukankah ini investasi yang nilainya abadi Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus berkata dengan jelas, ya, di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu punya saham 100 triliun sekalipun, Bapak Ibu mati hari ini, jebret 100 triliun ya, jebret, mau diapain itu? Emiten portofolionya hanyur Bapak Ibu, nggak bisa pindah ya. Bapak Ibu nggak bisa ninggalin surat wasiat, nanti saham saya ditransfer ke surga ya kalau saya mati, nggak bisa. Jadi investasi yang paling abadi ya ini, berbagi hidup dengan sesama Bapak Ibu. Berbagi hidup dengan sesama, itulah investasi yang nilainya abadi. Investasi saham itu nilainya jangka panjang, atau reksadana atau apapun yang populer sekarang. Itu jangka panjang, paling jago jangka panjang Bapak Ibu. Nggak ada jangka abadi, ada? Nggak ada. Hanya mengumpulkan harta di surga, yaitu ketika Bapak Ibu bersedia berbagi harta dengan orang lain. Gak usah jauh-jauh, yang di sini aja. Ada nggak yang berkekurangan? Dan Bapak Ibu harus tahu, kekristenan itu harusnya begini. Perhatikan, nanti pulang rumah baca Kisah Para Rasul 2 dan 4. Apa yang orang-orang Kristen kaya lakukan di zaman gereja mula-mula? Mereka menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada jemaat yang membutuhkan, supaya jemaat yang tadinya kekurangan menjadi berkecukupan. Jadi itu ada semacam usaha untuk menyeimbangkan ekonomi. Yang kuat menopang yang lemah, yang kaya menopang yang miskin. Indah banget kekristenan dulu, di mana dunia itu dipenuhi oleh orang-orang yang egois, yang mementingkan self prestis pribadi, ya, prestasi pribadi, ketenaran pribadi. Orang Kristen beda. Itulah yang membuat kekristenan menjadi begitu indah. Paulus pun mengajarkan itu. Coba Bapak Ibu baca Efesus 4. Efesus 4 ayat 28 Bapak Ibu. Ini satu nasihat etis yang mungkin kita nggak pernah baca. Perhatikan baik apa yang Paulus ajarkan buat jemaat di Efesus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Pertobatan, amin, haleluya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Terus apa? Makin kaya? Tidak. Supaya tujuannya ini, ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan sampai ada orang egois di antara kita. Jelas Alkitab mengajarkan dari Injil sampai surat Paulus, kita kalau punya uang, jangan hanya buat diri sendiri. Kita harus berbagi dengan orang lain. Itulah bukti bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itulah pertanyaan harta ini. Di mana hartamu? Pilihannya ada dua, di bumi atau di surga.
Kalau di bumi, berarti Bapak Ibu selama hidup di dunia ini fokus hidupnya cuma mencari duit, mencari harta, menimbun aset bagi diri sendiri. Tapi kalau hartamu di sorga, Bapak Ibu bekerja, tetap bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras, tapi Bapak Ibu masih tetap berbagi dengan orang lain. Hanya itu bedanya. Hidup egois bagi diri sendiri atau hidup jadi berkat dengan berbagi kepada sesama. Di mana harta? Di situ hati. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar mengasihi Tuhan, harusnya engkau mengikuti apa yang diajarkan. Hartamu itu di sorga, hatimu di situ. Hati itu bukan jantung Bapak Ibu. Hati itu kardia dalam bahasa Yunani. Itu a seat of desire. Tempat di mana ada hasrat tinggal. Bapak Ibu, kalau hatimu di harta, di uang, di aset, hasratmu itu kesana terus. Engkau tidak akan pernah berkata puas, engkau susah mengucap syukur, engkau pelit, dan yang kau pikirkan pagi siang malam adalah bagaimana agar engkau semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Itu berarti kardiamu adalah harta. Karena desire-mu, hasratmu hanya harta. Tapi kalau hasrat hidupmu itu mau melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya, pasti beda. Engkau tidak akan pernah ragu sekalipun berbagi dengan orang lain. Karena engkau tahu, selain engkau memperoleh harta di sorga, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Engkau sedang melakukan kehendak Allah. Dan karena engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, engkau pasti tidak mungkin pelit. Tidak mungkin. Karena yang lebih penting adalah Tuhan. Minta adem. Suka nyanyi lagu ini Bapak Ibu, ini salah satu lagu kesayangan saya. Selain Kau tiada yang lain, ada-adaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Jangan sampai waktu kita nyanyi ini Tuhan bilang pret Bapak Ibu. Karena nggak sesuai. Kita berani berkata selain Kau tiada yang lain, padahal kita lebih suka duit daripada Tuhan. Yang kita pikirin bukan berusaha menyenangkan hati Tuhan hari demi hari, tapi berusaha semakin kaya hari demi hari. Bapak Ibu boleh kaya, tapi jangan lupa berbagi. Jangan lupa gunakan hartamu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Allah. Kita butuh orang kaya Bapak Ibu. Ya kita makan pakai duit. Segala sesuatu itu ada value nilainya. Bapak Ibu nggak bisa nolong orang miskin kalau nggak pakai duit. Pasti kita butuh orang kaya, tapi orang-orang kaya yang cinta Tuhan, yang mau berbagi. Itulah mengapa kekristenan dulu itu begitu kuat. Karena mereka benar-benar satu, yang kaya menolong yang lemah. Seandainya kekristenan zaman sekarang seperti itu, dunia akan lebih baik. Tapi semua dimulai dari kita. Pastikan
hatimu ada di Allah, ada di surga. Karena itulah harta kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat ke ayat 22. Jadi dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 itu ada 3 bagian. Saya sudah selesai mengajarkan bagian pertama yang menekankan atau mengajarkan kepada kita semua pentingnya mengutamakan Tuhan di atas harta kita sendiri. Pentingnya berbagi dengan sesama ketika kita memiliki harta. Nah, analogi yang ada di dalam ayat 22 dan ayat 23 ini sangat menarik. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Agak tidak sinkron kalau Bapak Ibu baca sekilas, karena dari kumpulkan harta tiba-tiba ngomongin mata. Mata adalah pelita tubuh. Ya, Bapak Ibu tahu maksudnya mata adalah pelita tubuh? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang hidup 2000 tahun lalu, Bapak Ibu tahunya di dalam mata Bapak Ibu itu ada cahaya. Jadi orang dulu itu bukan kayak kita sekarang, kita tahunya cahaya itu dari luar, bukan? Masuk ke mata, makanya kita bisa lihat. Orang dulu, maklum 2000 tahun lalu, tahunya di dalam mata itu ada obor, ada sumber cahaya. Makanya kita bisa lihat. Kenapa ini bisa lihat? Karena semacam ada cahaya dari dalam mata sampai kita bisa lihat. Itu konsep orang dulu. Makanya mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, H+, itu single, sehat, teranglah seluruh tubuhmu. Nah ini lucu Bapak Ibu. Kata baik itu H+, single. Bapak Ibu tahu dalam teori biologi modern, mata yang sehat itu ada berapa titik pemantulannya di retina? Mata yang sehat 1. Saya kalau buka kacamata bayang. Kenapa? Karena banyak cahaya mantul-mantul di dalam retina saya, tidak 1. Karena saya silinder. Jadi dari zaman dulu orang udah tahu mata yang sehat itu single. Titik fokusnya single. Ini memang merupakan sebuah ilustrasi yang sangat keren. Jadi mata baik itu adalah satu gambaran hidup yang single, dedikasinya ke Tuhan. Makanya kumpulkan harta di surga. Kalau matamu baik, single, teranglah seluruh tubuh. Tapi di ayat 23 berkata begini, kalau jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu rusak, jika matamu nggak sehat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, mata itu yang tadinya sumber cahaya jadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Udah nggak ada cahaya. Nah apa itu mata jahat? Bapak Ibu bisa buka Matius 20. Kita banyak main ayat Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu tahu khotbah ini didasarkan pada argumentasi, bukan ngarang ya. Matius 20 ayat ke-15. Apa itu mata jahat? Matius 20 ayat 15. Saya bacakan Bapak Ibu. Ini ada perumpamaan tentang pekerja kebun anggur. Tuannya berkata begini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu kalau lihat bahasa Yunaninya, kata iri hati ini sama dengan mata jahat. Hooptalmos to ponero. Dengan kata lain, Alkitab kita itu sudah memberi clue, sudah memberi kita bantuan untuk memahami apa itu mata jahat. Mata jahat itu adalah mata yang diisi dengan iri hati. Dan iri hati itu temannya, saudaranya adalah tamak. Jadi ini kaitannya dengan uang, dengan harta. Mata jahat itu adalah mata yang kalau
yang hijau-hijau, ya, itu langsung bercahaya, ya, karena dia benar-benar menyukai tamak, iri tamak. Itu saudara kembar. Kenapa seseorang bisa iri? Karena dia tidak pernah puas dengan apa yang dia punya, bukan? Dia serakah. Kenapa orang bisa serakah? Karena dia iri dengan orang lain yang punya lebih. Makanya itu adalah satu koin dua mata. Jadi jangan sampai matamu jahat. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu iri hati dan tamak, apakah Bapak Ibu bisa mengumpulkan harta di surga? Kalau Bapak Ibu serakah, mampukah Bapak Ibu berbagi dengan sesama? Tidak. Tidak. Makanya jangan sampai matamu jahat. Pastikan matamu sehat. Ya. Pastikan hidupmu berpusat kepada Allah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa murah hati. Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Jadi lawannya iri hati apa? Murah hati. Jadi mata yang sehat itu adalah mata yang murah hati. Bapak Ibu bisa murah hati kalau hidup Bapak Ibu itu single, fokus kepada Allah. Makanya jangan heran Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu mata sehat, yang fokus nyari dulu Allah dan kehendaknya. Kalau Bapak Ibu matanya sehat, arah hidupmu itu ke Tuhan, hatimu di sorga, itu sama saja. Engkau akan bisa menjadi berkat bagi sesama. Engkau akan bisa menyenangkan hati Tuhan, engkau bisa melakukan kehendak Allah, dan hidupmu berguna bagi orang lain. Perkenanan Tuhan. Kalau hidupmu bisa seperti ini, kan Tuhan yang mau. Makanya ayat 24 berkata dengan jelas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mampu atau tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Gak bisa itu dua-duanya, mengumpulkan harta di bumi, harta di surga bersamaan, gak akan mungkin. Karena itu berseberangan. Mata jahat sekaligus mata sehat, gak mungkin. Itu dua kutub yang berbeda, utara dan selatan. Jadi hidup Bapak Ibu itu arahnya harusnya satu, Tuhan aja. Jadi dari hidup Bapak Ibu hari demi hari ini, coba renungkan, Bapak Ibu itu mengabdi kepada Allah atau kepada mammon? Tidak mungkin dua-duanya loh. Kalau Bapak Ibu hanya mengejar kekayaan demi kekayaan, tidak pernah memikirkan sesama, tidak pernah memikirkan Tuhan, Anda orang paling tidak beruntung di dunia. Karena engkau mengejar kefanaan yang suatu saat nanti engkau juga tinggalkan. Tapi kalau engkau benar-benar hidup untuk Allah, mengabdi kepada Allah dengan jalan mengumpulkan harta di sorga, yaitu berbagi hidup dengan sesama, selamat. Anda adalah orang paling cuan di dunia ini. Jadilah orang-orang yang cuan di tahun apa ini? Kerbau emas. Ya, ingat, kerbau emas itu diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama, dengan cara menaruh hatimu di surga, memberikan hatimu untuk Allah. Selamat cuan di tahun ini. Tuhan memberkati. Kita nyanyi lagi.
Ajarlah kami agar kami bisa memahami, terlebih melakukan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPI Little Folk ini. Kiranya kami semua benar-benar bisa menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang benar-benar bisa mencerminkan kehadiran-Mu di dunia kami. Mampukan kami untuk mengumpulkan harta di surga,